Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi rafas samawati bighairi amadin tarawunaha summa stawa 'alal arsy wa syakhkhara samsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amr yufassilu ayati lalakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim ba'daan a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisi ittaqillaha haitsuma kunta wa bi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan, Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita entah berapa banyak nikmat yang manusia sehebat apapun, mesin canggih apapun tidak dapat menghitung seberapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha." Dan apabila engkau ingin menghitung nikmat Allah, la tusuha, niscaya engkau tidak dapat menghitungnya. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah yang telah memperjuangkan Islam ini dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwanu fid din wa rahimakumullah. Kita terlahir dalam keadaan kosong, tidak mengetahui apa-apa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu akhrajukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun." Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Kemudian dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita telinga dan mata agar kita dapat mendengar dan juga melihat. Tapi semua itu belum cukup. Allah juga memberikan kepada kita hati agar kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita menggunakan telinga dan mata kita salah satunya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana yang kita tahu bahwa menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Mengapa kita harus menuntut ilmu? Karena dengan ilmu kita bisa menjadi orang yang berharga. Dengan ilmu juga kita dapat membedakan mana al-haq dan mana al-batil. Coba kita bayangkan, jikalau ilmu telah lenyap dari dunia ini, maka kebodohan akan merajalela di dunia ini dan akan menghantui umat manusia yang ada di muka bumi ini. Maka dari itu kita tidak boleh menyanyiakan kesempatan kita sekolah di pondok pesantren ini. Karena kenapa? Banyak orang di luar sana yang pengen sekolah seperti kita, tapi orang tua mereka tidak mampu membiayai sekolah mereka. Orang tua kita memasukkan kita di pondok pesantren ini bukan karena mereka tak cinta, bukan karena mereka tak sayang, tapi mereka ingin kita menjadi orang yang berharga, orang yang paham ilmu agama, orang yang berada di tengah-tengah masyarakat dan bukan menjadi sampah masyarakat. Jadi, jikalau kita lagi bosan, lagi futur dalam belajar, maka kita harus mengulangi niat kita masuk di pondok pesantren ini, yaitu apa tujuan kita kemari, apa yang kita cari di sini, dan mau jadi apa kita nanti. Selain itu juga kita harus mengingat perjuangan kedua orang tua kita, terutama seorang ibu.
yang telah mengandung kita 9 bulan, 10 hari, kemudian melahirkan kita. Sebagaimana yang kita tahu bahwa jikalau seorang ibu melahirkan, maka taruhannya adalah nyawanya. Dan tak lupa juga dengan seorang ayah yang pergi bekerja pada pagi hari dan pulang pada sore hari. Bahkan ada yang pergi bekerja pada pagi hari dan pulang pada malam hari. Apakah kita membalas semua itu dengan bermalas-malasan, tidur di kelas pada saat pelajaran, bahkan sampai tidak masuk pada saat pelajaran? Nauzubillah, kita sebenarnya harus sadar bahwa kita telah menzolimi, kita telah mendurhakai kedua orang tua kita dengan perbuatan kita sendiri. Ikhwanu fiddin wa rahimakumullah. Imam Syafi'i pernah mengatakan, barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walaupun sebentar, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Dan barang siapa yang ketinggalan belajar pada masa mudanya, maka bertakbirlah untuknya 4 kali karena kematiannya. Demi Allah, kehidupan seorang pemuda adalah dengan ilmu dan takwa. Sekian dari saya. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari diri saya pribadi, dan kalau ada benarnya, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur maqala wala tanzur man qala. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.